Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Okturs Jawalede yang akan menemani teman-teman dalam episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menjadi perhatian banyak pihak, yaitu mengenai kasus MBG. Tentunya kita akan mengulas dari berbagai sudut pandang secara objektif, informatif, dan mudah dipahami. Nah, di sini bersama narasumber yang sudah hadir. Di sini bersama teman saya dengan nama Saya Pius Adriano Salusa. kami akan mencoba memahami latar belakang kasus, perkembangan yang terjadi, serta berbagai pelajaran yang akan kita ambil dari peristiwa ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami sampai akhir episode. Terima kasih. Saudara GHS, dan berdasarkan dua alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS setelah melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Oke, kita akan langsung pada pertanyaan yang pertama. Nih, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan program makan bergizi atau yang disebut MBG? Ya, dari saya, makanan bergizi gratis itu adalah program nasional di Indonesia yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan makanan bernutrisi secara rutin kepada kelompok prioritas guna meningkatkan kesehatan dan mengatasi masalah gizi mereka. Itu saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Mengapa pemerintah meluncurkan program MBG ini? Bagaimana pendapatmu? Ya, baik. Pemerintah meluncurkan MBG ini yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, ya, menekan angka stunting dan malnutrisi serta menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat desa dan daerah. Oke. Jadi begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih ya. Menurutmu siapa saja yang menjadi sasaran utama dalam program ini? Baik. Tentunya program MBG ini sasaran yang paling utamanya itu adalah anak sekolah atau peserta didik. Siswa dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atau termasuk pendidikan umum, ya, seperti kejuruan, keagamaan, dan pesantren. Yang kedua itu adalah balita, yaitu anak-anak di bawah usia 5 tahun, termasuk dalam intervensi pencegahan TENKES atau stunting itu. Dan ketiga itu adalah ibu hamil ini untuk memastikan pemenuhan nutrisi sejak masa kehamilannya. Dan terakhir itu adalah ibu menyusul untuk menjaga kualitas ASI dan mendukung tumbuh kembangnya baik. Oke, terima kasih banyak, bagus banget jawabannya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya nih, apa tujuan jangka panjang dari program MBG bagi Indonesia ini? Ya, tujuan utamanya itu yaitu sebagai investasi strategis nasional untuk membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan mewujudkan generasi emas Indonesia di 2045.
program ini juga dirancang bukan sekadar bantuan sosial begitu. Oke. Sementara kan melainkan mendorong utama kemajuan bangsa Indonesia. Wow. Wow. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Menurutmu, bagaimana MBG dapat membantu meningkatkan kesehatan dan gizi anak? Baik. Program makanan bergizi gratis atau MBG ini membantu meningkatkan kesehatan dan gizi anak dengan memastikan mereka itu menerima asupan makanan seimbang. Hal ini secara langsung mendukung tumbuh kembang fisik, mencegah stunting, serta mempertajam fokus belajar anak-anak di sekolah. Oke, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa sih manfaat MBG bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah? Ya baik, manfaat utama program makanan gratis ini atau MBG ini ya secara langsungnya itu menurunkan beban pengeluaran pangan rumah tangga harian gitu. Oke. Nah, bagi keluarga kan ekonomi menengah, penghematan biaya makan ini sangat signifikan Ya. dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan penting lainnya begitu. Ya, Oke, jadi gitu ya. Nice, jawaban sangat baik. Nah, pertanyaan ke berikutnya nih, apa saja sih kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses MBG ini? Menurut kamu itu apa begitu? Ya baik, masalah yang paling utama itu yang sangat signifikannya itu adalah masalah kesehatan dan keamanan pangan. Oke. Ya, maraknya kasus keracunan makanan di berbagai daerah ini akibat itu lemahnya pengawasan tata kelola penyediaan makanan. Oke. Dan kedua itu beban kerja sekolah. Ya, guru dan relawan sering terbebani tugas tambahan untuk mengurus distribusi makanan tanpa fasilitas atau kompensasi yang memadai gitu. Oke. Yang ketiga itu adalah kesenjangan target dan realisasi. Ini terdapat gap yang signifikan ya antara target penerima manfaat dan realisasi capaian di lapangan. Oke. Yang berikutnya itu adalah distribusi dan standar mutunya. Nah, belum adanya standar baku untuk kualitas bahan bakunya. Iya. Ya. Dan proses penyaluran yang tertib. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah tata kelola pengadaan. Itu adalah masalah MBG ini. Karena pemilihan mitra penyediaan makanan ini dinilai sebelum transparan dan memunculkan potensi konflik kepentingan. Ya. Berikutnya itu adalah kesiapan infrastruktur lokal. Ya. Adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dirancang di pusat dan fasilitas dapur atau logistik yang tersedia di daerah. Begitu. Oke, gitu ya. Terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya nih, bagaimana pemerintah menjamin kualitas dan keamanan makanan yang diberikan? Bagaimana pendapatmu? Seharusnya pemerintah itu ada langkah-langkah yang konkret yang dilakukan itu dalam mengawal keamanan pangan. Yang pertama itu adalah sertifikasi dapur produksi. Ya. Sertifikasi produksi, setiap dapur itu satuan pelayanan pemenuhan gizi. Diwajibkan memiliki 3 sertifikat utamanya. Oke. Gitu. Itu higienis sanitasi dari Kementerian Kesehatan, Oke. standar OZAR analisis
critical control ya Oke. untuk keamanan pangan, serta sertifikasi halal dari BPJPHP. Oke. Yang kedua itu adalah pengawasan langsung dan berjenjang. Inspeksi rutin dilakukan oleh kementerian ya, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di tingkat daerah seperti di wilayah Malang misalnya, pemerintah kota memperketat ya verifikasi kesehatan dapur dan kelayakannya. Yang berikutnya itu adalah pencegahan kontaminasi ya, pencegahan kontaminasi atau 5 kunci keamanan pangan tuh, yaitu mengikuti panduan WHO-nya. Dapur diwajibkan menerapkan standar kebersihan tinggi, menjaga suhu penyimpanan yang aman ya, memasak hingga matang sempurna dan mencegah kontaminasi silang itu. Yang berikutnya itu adalah pelibatan publik. Pemerintah atau melalui Badan Gizi Nasional bahkan meluncurkan aplikasi digital seperti review menu MBG itu, agar masyarakat atau penerimanya itu dapat ikut memantau dan melaporkan kualitas makanan yang didistribusikan. Yang berikut itu adalah sanksi tegasnya ya. Pemerintah menetapkan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance ya, terhadap masalah keamanan pangan, di mana dapur yang bermasalah akan segera dievaluasi ya, dan dibenahi untuk menghindari kasus keracunan ya. Mungkin itu saja yang dilakukan pemerintah. Oke. Jadi itu adalah beberapa yang pemerintah harus lakukan begitu ya. Ya. Oke, wow, harus begitu nih. Pertanyaan selanjutnya nih. Beberapa kasus keracunan makanan sempat terjadi nih di beberapa daerah begitu. Nah, menurut Anda, apa penyebab utamanya dari kasus tersebut? Baik, memang begitu banyak kasus keracunan yang sempat terjadi di berbagai daerah terkait dengan makanan EBG ini. Ya. Di Indonesia belakangan ini cukup banyak disoroti, ya, terutama yang terjadi itu akibat konsumsi makanan yang kurang higienis itu ya, pada program sekolah. Nah, itu. Oke. Nah, dari program ini yang berpengaruh karena kurangnya higienis, makanya banyak sekali orang-orang di luar sana yang menyuarakan atau mengisukan bahwa program MBG ini dihapus saja, atau mereka mau mengalihkan kayak ke arah BLT ataupun PKH begitu, dijadikan uang tunai saja begitu. Ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai ini? Baik, begitu banyak ya di luar sana yang menyuarakan bahwa MBG ini harus digantikan dengan, contohnya itu digantikan dengan PKH ya, BLT dan lain sebagainya ya, yang bersifat keuangan. Oke. Nah, menurut saya itu juga bagus ya, itu juga bagus ya, karena selama MBG ini dilaksanakan ya, begitu banyak masalah keracunan gitu ya, makanannya itu yang kurang higienis lah, itulah ya, gitu ya, banyak orang yang juga menyuarakan bahwa harus digantikan. Nah, menurut saya itu sangat penting juga, itu menurut masyarakat itu sangat baik juga ya, harus digantikan, karena soal kesehatan ya, soal kesehatan dan juga kebersihan itu bisa ditentukan oleh orang tua mahasiswa ya, itu juga bagus, sehingga tidak ada yang namanya ada masalah kurang
kurang makanannya itu kurang sehat atau kotor begitu, sehingga mereka menyuarakan begitu dalam bentuk BLT PKH. Nah, mereka lah yang menjadi dapurnya nanti, orang tuanya itu. Nah, begitu. Itu menurut saya itu sangat setuju bagi saya. Ya. Oke, menurut Anda yang MBG ini diberalihkan ke kayak PKH itu setuju ya? Iya, saya sangat setuju. Nah, Anda kan setuju, tapi di luar juga ada yang menyuarakan begini tuh. Nah, MBG ini diberalihkan ke sekolah gratis begitu, apalagi bagi anak-anak yang berasal dari daerah 3T begitu. Nah, mereka itu sangat mau ini MBG ini diberalihkan ke sekolah gratis begitu. Bagaimana pandangan Anda terhadap ini? Ya, menurut pandangan saya terkait dengan MBG ini diganti dengan sekolah gratis itu, ya memang ini cukup baik, ya. Karena kan sekolah gratis ini juga bisa membantu kelas bawah, ya, kelas ekonominya bawah, paling bawah, ya, sehingga bisa menyekolahkan anaknya. Nah, menurut saya itu sangat bagus juga. Nah, tetapi kan utamanya visi misi dari Bapak kita Presiden Prabowo Subianto ini yang menyediakan makanan gratis. Tapi mungkin tidak lama lagi MBG ini bisa digantikan lagi, ya, karena banyak yang menyuarakan harus MBG ini harus digantikan begitu. Ya. Menurut saya itu sangat bagus juga digantikan dengan pendidikan gratis. Ya. Gitu. Jadi begitu pandangan Anda tentang MBG ini. Ya. Jika digantikan begitu ya. Oke. Nah, jadi pertanyaan berikutnya nih. Apa harapan Anda terhadap perkembangan program MBG ke depannya? Bagaimana? Baik, harapan dari saya yang paling utama itu terhadap perkembangan program makanan bergizi gratis ini adalah itu program ini dapat berjalan secara merata, ya, sasaran dan membawa dampak positif berkelanjutan bagi bangsa dan negara. Nah, ada poin-poin yang saya paparkan untuk harapannya. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas gizi dan higienis. Ini mencakup adanya standar kontrol kualitas makanan yang lebih ketat agar gizi yang disajikan itu semakin seimbang. Serta ya mengurangi risiko makanan yang tidak higienis di seluruh wilayah. Yang kedua itu adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Ya, penyelesaian bahan baku dapur MBG dari komoditas petani, ya, nelayan serta produk dari BUMDes, ya, BUMDes. Dan koperasi lokal dapat terus dioptimalkan sehingga perputaran ekonomi daerah itu semakin meningkat. Dan berikutnya itu distribusi yang merata. Nah, cakupan pemerintah penerima manfaat MBG ini semakin luas hingga menjangkau anak-anak di daerah pelosok atau terluar. Didukung oleh transparansi pengelolaan agar tidak ada penyelewengan dalam penyaluran. Dan berikutnya itu fasilitas yang memadai, ya, pemerataan dan pembenahan fasilitas dapur umum dan infrastruktur distribusi agar lebih modern lagi, ya, bersih dan efisiensi dalam menjangkau sekolah-sekolah, ya.
Yang berikutnya itu adalah multisektor jangka panjangnya. Nah, program ini secara konsisten mampu menekan angka stunting dan mengurangi beban ekonomi keluarga atau termasuk biaya jajan anak gitu. Dan membantu siswa lebih fokus dalam belajar lagi. Ya, itu saja. Itu saja. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Menurut Anda, apa pesan Anda kepada masyarakat terkait pentingnya gizi bagi generasi muda ini? Ya baik. Pemenuhan gizi yang seimbang sejak dini merupakan kunci utama untuk membangun generasi muda yang tangguh, ya, cerdas, dan produktif. Gizi tepat bukan sekadar untuk mencegah stunting, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak, perkembangan otak itu, sistem kekebalan tubuh dan kesehatan mental, serta mampu bersaing di masa depan. Adapun beberapa langkah krusial yang perlu diterapkan dalam keluarga dan masyarakat itu adalah prioritaskan protein, ya. Prioritas protein hewani. Pastikan asupan protein seperti telur, ikan, ayam, dan susu itu terpenuhi ya, setiap hari untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kecerdasan otak. Nah, itu terapkan pola makan gizi seimbang dengan komposisi. Ya, berikutnya itu ya adalah kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta hindari makanan cepat saji itu, atau minuman berpemanis yang dapat memicu masalah kesehatan ya, jangka panjang seperti obesitas dan diabetes. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Itu saja ya. Wow, jawaban yang sangat bagus dan sangat masuk ke pikiran kita. Nah, jadi itulah hasil tanya-tanya kita terhadap narasumber kita kali ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa program makanan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Program ini diharapkan dapat membantu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Namun, dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai tantangan seperti pengawasan kualitas makanan, distribusi ke berbagai daerah, serta pengolahan anggaran yang efektif dan transparan. Beberapa kasus terjadi menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi dan diperbaiki agar tujuan utamanya benar-benar tercapai. Dan pada akhirnya keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari sekolah, orang tua, atau penyedia makanan, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memberikan masukan yang konduktif. Nah, semoga program ini dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi generasi Indonesia. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Sampai jumpa. Terima kasih.